Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Pada malam hari ini saya Hidepan Ditempu Jaya Cairnanda selaku manggala daripada upacara fitriyatnya puncaknya esok mengucapkan banyak terima kasih teristimewa kepada Rake Depan Ditempu Siwananda dari Singaraja yang saja ikut hadir pada malam hari ini. Kemudian anak saya Ide Begawan Magada Prabu, dia adalah terah dari Keraton Tabanan, gelar beliau adalah Begawan. Anak saya sebagian masih ada di Pemondokan di Pura, sebagian lagi sebentar lagi akan datang. Jadi besok kita akan memuja dengan 11 sulinggih. Tepuk tangan dulu nih. Jadi hitungan 11 adalah mengandung mistis. Eka Dasa Rudra. Jadi kekuatan pelebur adalah 11. Kemudian adalah Eka Dasa Pepeking Dewata. 8 penjuru di luar, kemudian 3 di tengah. Maka angka 11 adalah keramat sebagai ciri stik kita di Nusantara yang mengandung paham siwaistik dalam aspek kerodanya lah Rudra Dewa. Demikian juga Bapak pimpinan pemerintahan yang tadi sudah memberikan sambutan dari kecamatan. Pak Camatnya tidak langsung hadir, tapi yang jelas pejabat camatnya ada, responnya sangat bagus. Saya berterima kasih. Demikian juga Adinda dari Parisada Lumajang ya, itu adik kelas saya kalau nggak salah di kampus ya, adik dulu, betul adik kelas ya, ya adik kelas saya. Bapak hadirin, khususnya saudara-saudara dari Islam Muslim, Bapak Kiai, Pak Haji yang berpartisipasi pada malam hari, sudah banyak terima kasih. Saya merasa berbahagia dan berbangga sekali pada kegiatan saudara saya selaku umat Hindu di apa namanya desanya Pak? Desa Barurejo. Ya, Dusun Sumber Mangir telah terjadi toleransi yang sangat luar biasa. Bahasa toleransi bukan hanya sebuah pernyataan tapi sebuah kenyataan. Tepuk tangan lu Bapak Ibu. Inilah ciri kenusantaraan kita sebenarnya. Saya lama di Bali bergaul dengan saudara dari Sulawesi Selatan, dari Bugis. Saya tahu bahasa Bugis. Jokatiki, wah itu sudah biasa bahasa Bugis. Akhirnya saya juga sempat merantau ke Sulawesi selama 10 tahun. 3,5 tahun saya di Buton, kemudian 6,5 tahun saya di daratan Sulawesi. Jadi anak saya adalah orang Buton. Saya sering sebut dengan panggil Ode. Orang Buton yang laki bernama Ode, yang wanita namanya Wa Ode ya. Nah sebentar aksen saya kalau keluar bahasa Sulawesi jangan ditertawakan saya. Aksen saya sudah tidak Bali lagi ini ya. Baru 4 hari saya datang dari Lampung roadshow. Pada 12 saya minta lagi di Lampung, 15 juga saya tunda dulu karena di Bali saya sudah nyanggupi ritual pernikahan. Dan hari esok ini sebenarnya antara ya dan tidak, karena kita sudah sepakati jauh-jauh hari di musim pra-Covid. Covid akhirnya menyebabkan tertunda 2 tahun lebih kegiatan ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang telah berpartisipasi. Nah, agar tidak terlalu banyak basa-basinya nanti basi, saya akan memberikan makna ideologi dari kegiatan upacara yang puncaknya kita lakukan esok. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Dharma yang saya kasihi, upacara di dalam ajaran agama Hindu bukanlah upacara yang bersifat profan, tapi bersifat sakral, karena dia bagian dari kegiatan agama. Bahasa saya, upacara di wilayah agama adalah upacara dalam bentuk tindakan simbolik, tindakan simbol. Mengapa saya katakan tindakan simbol? Sebab tidak ada satupun kegiatan ritual yang muncul dari ruang hampa.
Mengapa? Sedikit tidaknya ada 3 hal atau 4 hal yang harus dipenuhi di dalam kegiatan ritual itu atau upacara itu. Kalau saudara-saudara muslim bilang ibadah. Pertama adalah 1, harus mampu mengakomodasi keyakinan. Saudara muslim bilang iman, Hindu bilang srada. Karena srada inilah sesungguhnya mengantarkan umat manusia untuk kembali kepada jati dirinya. Di dalam Hindu jelas, saudara Islam punya rukun iman, saudara Hindu juga punya pancasrada. Berupacara di wilayah agama menempatkan kausa prima. Sumber pertama, adi kodrati kita lah Tuhan. Tuhan seru sekalian alam. Kalau saya sebut dalam bahasa kampus, Tuhan adalah kausa prima. Sumber dari segala. Saudara muslim mengatakan sumber dari segala, Hindu juga sumber dari segala. Adakah sumber dari segala itu yang berbeda? Hanya cara kita yang berbeda. Sesungguhnya dialah hakikat yang samanya, perspektif kita dan persepsi kita yang berbeda. Maka keyakinan iman ada di dalam imanen. Ya. Bahkan upacara adalah bagaimana dia menunjukkan imannya. Bahasa saudara di Kristen bilang meresponsibility keimanannya terhadap sesuatu yang ada di luar dirinya, yang disebut dengan beyond belief, sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Jadi responsibility, tanggapan. Maka upacara itu tanggapan. Ya. Ya. Tanggapan. Maka itu serada inilah sesungguhnya mengantarkan kita apa? Sradaya apiate satyena. Dengan serada kita akan menuju Tuhan. Dengan keimanan kita akan menuju Tuhan. Karena pembuktian ketuhanan tidak bisa kita lihat secara fenomena, secara nyata, hanya mampu dibangun dengan keyakinan yang kuat. Di dalam ajaran agama Hindu, apa yang disebut dengan srada, kata srad dan da. Srad artinya hati nurani, da artinya menempatkan dan menggunakan. Maka ketika kita membangun srada kita, gunakan hati nurani kita. Maka saya berseloroh kemarin dengan Pak Wiranto ketika masih gubernur, Pak Mangkupastika yang kedua, sebab saya ceramah juga di Bajrasandi sebelah Hanura, hati nurani. Tapi kalau kita diselimut oleh hanura yang lain sangat berbahaya. Apa itu? Hati nurakus, hati nuragu. Nah begitu kita beragama, kita tidak hanya cukup apa yang dikatakan agama adalah keyakinan kepada Tuhan, bukan titik di situ tapi koma. Adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Ya, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keyakinan itu. Maka agama tidak hadir sebagai sesuatu yang sangat sederhana, apalagi kami di Hindu, khususnya di Bali, sangat ribet kesannya dari penampakan visual kita beragama. Maka ada kesan bahwa ketika kami membangun ritual upacara di Jawa, barusan kami selesaikan rehabilitasi di Tengger, ya, komunitas. Oh jangan Jawa dibalikan. Ora boten mas, saya ini orang Kediri sebenarnya, leluhur saya. Para Arya yang datang ke Bali, para pasok yang namanya Pakes itu ono ring Kediri, desa Pakes. Maka jelas sekali negara Kertagama, Desa Warnana menyebutkan Tan Nusantara Jawa kelawan Bali isacara. Sesungguhnya Pulau Jawa dan Bali satu tradisi. Mengapa Jawa berbeda akhirnya dengan Bali? Karena Jawa mengalami pasang surut dalam sistem peradaban agama, di mana puncaknya justru ada di Jawa. Mulai dari zaman Jawa Tengah, Sanjaya, makanya Pak Dirjan saat ini akan membangun stah yang ada di Klaten dengan nama Sri Sanjaya, membangkitkan Mataram kuno. Tepuk tangan dulu ini. Kejayaan dari Jawa.
Apa yang kami terima sebagai roh kayangan 3 di Bali sudah divisualkan dalam bentuk Candi Trimurti, Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu di Prambanan. Prambanan itu apa, Mas? Puncak kesadaran. Maka saya bilang, sering kemarin sempat diskusi dengan Pak Aris Munanar dalam bicara tentang debat kenusantaraan. Itu Borobudur dengan Prambanan dilihat dari segi politik. Sebelum kita bicara masalah ritual, boleh saya bicara agak panjang ya? Ya, kita punya tokoh yang hebat di Jawa yang tidak ke Bali, baik 5 Pancatirta itu, dari Empu Genijaya, Empu Sumeru, Empu Gana, Empu Kudat, Empu Baradah. Baradah yang tidak datang ke Bali. Kami adalah terah daripada Genijaya. Jelas kalau sudah bicara Jaya itu pasti Kediri punya dinasti. Jaya, Sabah, Jaya, Katwang. Apa kami juga keturunan Jaya Katwang? Kami juga kurang tahu. Dianggap sebagai pemberontak nanti. Maka ada kami di Bali dengan Pasek Gagal sering dikatakan dengan dinasti Gelang-Gelang. Berarti Madiun dekat di Kediri juga itu dasar. Dan kami punya leluhur di Karanganyar, di Solo. Kemarin San juga ritualnya pada purnama ketiga di Kaki Lawu. Ya, jadi dengan demikian, bicara tentang Borobudur, bicara tentang Prambanan, sesungguhnya dia adalah proses apa? Pilgrim, penjarahan suci, yatra menuju kesadaran dewani. Saudara Muslim bilang kesadaran ilahi. Kalau kita di Hindu sudah tidak perlu diragukan lagi tentang hakikat ketuhanan kita, Tatwam Asih. Saudara-saudara Muslim tidak hanya diajak kembali pada fitrahnya, tapi dikembalikan pada sifat-sifat anifiahnya. Saudara Kristen dikatakan, kuciptakan diriku secitra dengan diriku karena aku kudus, kuduslah kamu. Jadi ada unsur ilahi, unsur dewani. Tapi mengapa kita bisa mengalami degradasi? Karena apa? Kerakusan kita, ketamakan kita, keegoan kita, terutama nafsu yang menjadikan diri kita. Maka proses ritual saat ini adalah mengembalikan, purification, menyucikan sang roh biar kembali bersatu dengan sumbernya. Mengatakan purification, maka ritual itu ada 6 fungsinya. Purification, penyucian; offering, persembahan; sacrifice, pengorbanan; salvation, penyelamatan; redemption, penebusan; liberation, pembebasan. Jadi saya datang ke Jawa ini bukan membalikan jenengan, tapi mengembalikan apa yang menjadi warisan leluhur. Karena di Bali sendiri kami adalah pewaris budaya aktif, tidak pernah kami konversi ke agama yang lain. Tradisi kasewa guru di Bali masih tetap acak melalui sistem pesewaan-pesewaan. Perguruan-perguruan yang notabene di Jawa telah digantikan oleh saudara kita pesastrian, pesastra, sastra, tempat ngaji itu sebenarnya bahasa Bali. Ngaji itu artinya belajar. Tapi bahkan para leluhur kami yang hadir pada zaman Jawa kuno ke Bali tetap menama kiai. Sekarang diambil, dipakai oleh saudara, bangga kita Kiai Haji, KH. Kita tinggalkan yang Hindu, Kiai, Kiai Gusti Agung Pasek Gagal, Kiai Bendesa anu Kiai ini. Kata ki itu dari kata ka yang artinya memiliki sifat. Ia berarti yang di atas. Sabatai nama siwa, I adalah yang di bawah. A dan I, Y dan I. I oleh bahasa Inggris dikatakan I am and Y menjadi you. Ich and you. I and you the same as. Tidak ada dusta di antara kita. Maka apa yang dibangun, solidaritas, toleransi, tentang pernyataan beragama, saya sangat kagumi saat ini. Mudah-mudahan ini berlanjut sehingga ciri identitas apa yang disampaikan saudara Ketua Parisade tadi tentang moderasi beragama, agamanya tidak perlu dimoderasi, tapi cara beragamanya dimoderasi. Kebetulan saya di kampus ya sebagai pengampu mata kuliah juga di pasca sarjana, hanya belum profesor, baru provokator. Sama-sama prof. Ya, bisa enggak mau jadi profesor, cukup provokator, memprovokasi umat di seluruh Indonesia. Maka dengan demikian Bali yang memiliki modal apa disebut dengan pewarisan budaya aktif, kita ingin semaikan kembali seluruh Indonesia. Bagaimana bencana Koga tahun 63,
korban Gunung Agung di Semai, ke Lampung, ke Sulawesi. Maka saya keliling Indonesia, mungkin karena titah yang di atas. Tapi yang jelas leluhur kami dari Jawa. Maka ketika kami orang Bali kembali ke Jawa, bukan berarti ingin membalikan orang jenengan leluhur kita dulu sudah menjawakan tang Nusantara. Jawa kelawan Bali secara. Jangankan tradisi-tradisi ini, mangjawakan biasa mata, mangjawakan wedo mata. Bahkan kami yang pakai menggunakan bahasa rutin kami tentang ritual di Bali, kami menggunakan ujub-ujub Jawa, ingsun angaturaken, itu bahasa apa itu Mas? Ulun dan sebagainya. Kalau bahasa Bali itu awake gitu dia bilang. Jadi bahasa Jawa. Jadi orang Bali saat ini menggunakan bahasa Jawa Tengahan, jenengan bahasa baru, karya sastra Jawa kuno. Aduh. Apalagi yang suka dalang dibalikan. Nih, anak saya begawannya dalang nih. Tapi bukan dalang kerusuhan. Dalang keonaran ya ora. Ya, ini raka saya besar di Surabaya, hampir jadi pendeta. Tapi syukur ternyata masih ajak jadi pendetanya Hindu. Karena sudah disukai nih sama orang ini. Kenapa? Karena knalpotnya masih utuh, katanya tidak dibedel. Ya, Wangsul maring Bali jadi pendeta. Ya, tapi luar biasa cerdasnya karena saya sedang berhadapan dengan Dewa Surya, hampir habis itu rambutnya terang benderang gitu. Ya. Jadi ini. Maka dengan demikian karena kita disebabkan oleh nafsu, oleh kama, jadi hadirnya kita semua anak nafsu. Saya yakin umat manapun ketika dia melakukan hubungan biologis dengan pasangan, tidak pernah dia ingat Tuhan itu. Apalagi saudara Muslim Muhammad ya jauh kan, di situ di langit ketujuh. Mau coba di masjid, rumah ibadah. Orang Hindu di dalam kamarnya ada pelangkiran, betul nggak? Penjenengan orang Bali ono pelangkirannya dalam kamar? Ada nggak, Mas? Ada. Ketika itu pernah mau izin nggak sama pelangkiran itu? Ya Tuhan, saya lagi melakukan ini. Oh enggak, wong tuannya sampai netes air liurnya. Iku melok siki siji Tuhan. Ikut satu dulu. Jadi nafsu. Maka ketika kita anak nafsu, maka kita akan menjadi anak neraka. Triwidam neraka sedam doram senam atmana kama kroda loba tasmat etam trayam. Ada 3 pintu gerbang yang memasuki neraka. Nafsu, kama, kroda, marah, loba, serakah. Jadi kita dilahirkan oleh anak-anak nafsu. Maka sang roh mengalami degradasi. Karena dia dihadirkan, ditarik oleh nafsu itu. Ya. Belum lagi bahan baku yang dijadikan casing pembungkus material kita semua tamasik. Karena belakangan ini muncul ritual-ritual kita di Nusantara ini adalah tamasik. Mana ritual yang tidak tamasik? Ketika masih menggunakan sarana panca mahabhuta, Aji Samkhya dengan tegas mengatakan, ketika kolaborasi aham kara butadi dengan sat tamasik akan melahirkan panca budi indriya lanjut berevolusi. Bukan panca budi, panca tanmatra menjadi panca mahabhuta. Semua buta, apakah dia aksara, apakah dia dalam bentuk sesaji apapun, tetap tamasik. Tapi bagaimana mengubah yatnya ini menjadi satwik? Maka harus ada campur tangan manusia melalui karma dan kecerdasan, kesadaran ilahiyah, kesadaran dewani dalam bentuk budi. Apa itu? Harus ada kolaborasi satwam dengan aham karawaikerta yang melahirkan panca karma indriya, panca budi indriya. Maka ubahlah apa adanya menjadi ada apanya, seperti sesajen itu. Dari nature ke culture. Jadi jenengan yang buat sesaji itu sudah mengubah dari apa? Nature ke culture, berbudaya. Dalam bahasa agama disebut dengan samskirti. Sam artinya gabungan, kirti adalah perbuatan mulia. Karena sesungguhnya kalau kita apa yang disampaikan tadi, patram puspam palam toyam yome bakti prayas catetan abayu tahripan asname prayatat mana? Mempersembahkan seteguk air, sebiji buah, apa adanya. Tapi kita tidak mampu memberikan nilai tambah pada buah. Makanya kita apa? Di Bali buat kebokan, buat pajegan, memberikan nilai.
Maka itu agama tidak hanya hadir sebagai sebuah keyakinan ansih, bagaimana dia membangun, mengupgrade dirinya dari manusia yang jatuh, mengangkat, mengharkat derajat dirinya, membangun nilai. Apa yang disebut dengan value contracts ini yang penting. Membangun apa yang disebut dengan word values, membangun pandangan-pandangan filosofi dunia. Maka lahirlah dia menjadi orang yang bersifat universal. Tapi sekarang adanya adopsi budaya luar misalnya, kita kehilangan identitas kita sebagai kenusantaraan. Saya sering sebut dengan alienasi kultural, keterasingan budaya. Apa yang dikatakan oleh founding father kita, untuk menjadi Islam kan tidak perlu ke Arab. Untuk menjadi Hindu tidak perlu ke India-Indiaan. Karena menyangkut Arab, dia apakah dia sebuah komunitas ideologi, teologi, ataupun sebuah budaya. Ya orang Jawa hilang kejawaannya. Maka dengan demikian kita harus membangun apa yang dikatakan Teguh Dharma Wangsa, mengjawakan biasa mata, sudah menjawakan. Apa yang kita adopsi dari India adalah kelapa, di sini udah diolah jadi santan, jadi minyak. Mungkinkah minyak dan santan kita kembalikan menjadi kelapa? Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita memang jatuh ini, tidak ada yang lahir tidak jatuh. Maka ketika mengalami kejatuhan ini, kelahiran disebut dengan samsara. Sumbernya Brahman. Begitu menjadi Atman, dia menjadi samsara. Maka saya sering bilang, siapa Atman Pak? Saya ngajar Upanishad, Tuhan-Tuhan yang terpenjara. Siapa yang memenjarakan? Nafsu-nafsu kita dan badan-badan material kita dan pikiran kotor kita. Maka ketika Atman menjadi tubuh kita menjadi penjara, maka Atman menjadi narapidana. Tapi ketika tubuh menjadi istana, maka Atman menjadi narayana. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Makanya saya yakin semua agama menjadikan narayana, manusia ilahi, manusia dewani. Tetapi proses kita lahir, karena kita samsara, punarbawa dikatakan. Maka salah satu filosof besar di dalam tokoh Hindu mengatakan, begitu kita lahir proses hewani dimulai. Karena kita belum mampu menggunakan akal kita. Kita sama dengan binatang. Kita menangis, kita menderita. Begitu dia menggunakan pikirannya seiring dengan bertumbuhnya organ otaknya, maka pikirannya mulai berkembang. Proses insani dimulai. Tapi begitu dia menyadari hakikat diri bahwa sesungguhnya dia berasal dari sang adi kodrati, saudara muslim bilang hal khalik, saya bilang sangkan paraneng dumadi sang yang widiwasa, saat itulah sesungguhnya proses dewani ilaiyah dimulai. Kembalilah dia pada proses anifiyahnya diinginkan. Tapi karena kita sudah terlalu lama terjermat oleh karma-karma buruk, ya, kita jatuh. Begitu kita pulang, kita tidak akan tahu di mana asal kita. Maka ritual yang akan dilaksanakan besok, mungkin saudara sudah melakukan kegiatan dari sampai puncak, saudaramu ya yang Hindu di sini, sampai upacara 1000 hari yang disebut dengan ngicing ya kalau nggak salah tradisi Jawa. Tapi di Bali lebih real lagi dilakukan. Harus dia dicandikan. Tapi di Bali dicandikan bukan membuat candi, tapi ada yang namanya kemulan. Pada bahasa kemulan datang dari Jawa, disebut dengan kerajaan Medang Kemulan. Jadi kemulan itu kawitan. Tradisi itu kami bawa dari Jawa, bukan dari India. Makanya sekarang, karena memang begitu kerajaan bertumbuh kembang Hindu di Jawa, dia tidak ada istilah kemulan, hanya nama kerajaan saja. Ya, dicandikan. Astungkara saudara kita di sini, umat ini sudah bisa membangun 7 candi di 7 pura. Makanya pura kita sekarang harus dijadikan 2 fungsi, God worship and ancestor worship, pemujaan leluhur dan pemujaan dewa. Kembali pada kekawin abad ke-10. Guna mante sang dasarate weruh sirering weda bakti ring dewa tar malupeng pitra puja.
Tidak lupa pemujaan pada luhur. Dan yang paling real, masih tesireng suwogo terkabe. Ndaklah kau saling menyayangi ke sesama manusia. Ini puncak kesadaran. Maka saya katakan ketika kita bicara tentang Jawa Tengah, tradisi kita ketemu dengan candi paling bawah. Apa candi paling bawah tahapan Buddhis? Candi Pawon. Pawon itu dapur. Dapur dalam diri kita ya di nabi kita. Masuk ke tengah mandi Candi Mendut. Naik di atas Borobudur, Bara, Baduur, Bumi Sambara, kumpulan api. Maka Barada sama dengan Pawon. Maka dalam konsep kependetaan Hindu Siwa Siddhanta, maka kita harus nyalakan api yang ada di nabi kita, di bawah pusar kita. Api Mahma itu. Maka ritual-ritual Bali selalu mengandung itu yang terkait pada Hindu dengan biokalenya, pembersihannya. Ini penting. Tapi api itu tidak boleh besar. Tapi dalam kondisi normal, ini simbol Mahma ini. Bab di mana ada Mahma, di situ akan ada kesuburan. Kaitannya dengan nanti Kundalini, Ida Pinggala sumsumnya di tulang belakang. Maka ritual inilah menjadi bebangkit ini. Saya baca buku bukan dari Bali itu, Human Physiology dari Profesor Nidar, muridnya Mahesh Yogi. Human Physiology. Kemudian kenapa kita memuja Ganesha, di mana Ganesha itu simbol otak manusia. Nanti saudara Miswanto, ya, Subinto tak kasih gambar itu. Saya kirim itu, Human Physiology. Hanya berapa lembar diterjemahkan, bukunya mahal, hampir 17 juta harganya. Ya, jadi simbol-simbol ini konsep kenaikan, karena kita mengalami kejatuhan, degradasi. Begitu orang mencapai Bumi Sambara Jenyana Agani Pandita Buddha, maka Pandita disebut dengan dalam konsep adalah Pandita Buddha yang dinyalakan oleh api Jenyana Agni Jenyana, di mana dia sudah tidak lagi terikat oleh hasil. Maka saat itulah dia akan ketemu dengan Prambanan, Param Brahma. Maka Siwa dan Buddha atau Siwa Kasogatan menjadi satu kesatuan antara Bumi Sambara Jenyana Agni, api kesadaran spiritual, dengan pembebasan Param Brahma, Prambanan. Jadi perjalanan kita, begitu kita turun, lahir, kita turun semua. Tidak ada yang lahir naik ini. Maka kita pulang, kita naik. Maka dalam konsep kekinian keilmuan, yang turun disebut deduktif, yang naik disebut induktif. Dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Dalam bahasa ajaran Siwa kita di Bali dalam lontar Sri Danta yang diwarisi oleh Merapi Merbabu, kemudian oleh Haryati Subadyo menjadi karya yang sangat filolog yang mahal disebut dengan Jenyana Siddhanta. Kita menemukan yang turun namanya Swalinggam, yang naik namanya Atmalingga. Itulah proses Swalingga Atmalingga menggunakan konsep ajaran Pancakirtia Siwa. 5 aktivitas Siwa disebut Siwa Natya Raja. Bukan Nata Raja. Nata adalah raja, berarti double. Natya Raja, Siwa sebagai raja penari. Ini apa yang ada? Kalau dia linear dari murni mengalami degradasi, pertama adalah sresti, penciptaan. Utpeti, anugraha, tirobawa, samhara. Tapi ketika kita ingin merekonstruksi dunia yang sudah polusi, ibaratkan sekarang ini manusia lahir penuh polusi, maka harus disamhara dulu, dilebur. Apanya harus dilebur? Badan jasadnya dilebur. Maka upacara pengembalian kita pulang, begitu kita melebur, kita akan menggunakan disebut dengan ngaben, pulang ke api. Saya sering buat joke. Mengapa pulang ke api pertama? Karena kita hadir semua dari api bahan bakunya, bukan api nyata, tapi api asmara. Saya bilang begitu. Api asmara, api nafsu. Pulang ke api, bawa ke sumber laut, tiro bawa, penenggelaman, pengaburan. Betul nggak? Dari api berkecamuk, api bergelora, kemudian keluar air. Betul tidak? Maka saya bilang manusia paling sempurna pembentukannya. Menurut Upanishad ada 3 pembentukan manusia: Swedajah, Andajah, Jarayujah. Swedajah dari lendir, Andajah dari telur, Jarayujah dari kelahiran. Bukankah kita terbentuk dari 3 itu pula? Jadi manusia, Jarayujah.
lendir, suwedaja, telur, andaja. Kita mengalami proses degradasi nih. Maka begitu kita pulang, maka kembalikan dulu unsur panca mahbhuta ini. Karena dulu dia kita pinjam suci melalui ritual, kita pinjam ana maya kosa itu. Kita pinjam tubuh kita lah makanan. Dari makan menghasilkan prana maya kosa, dari prana maya kosa melahirkan mano maya kosa melahirkan wijanyana maya kosa, terakhir adalah ananda maya kosa. Satchit ananda swarupa. Walaupun sesungguhnya ananda itu bukan moksa, karena adalah conditioning mental, bukan conditioning spirit. Kalau sudah bahagia itu bukan atman yang menikmati, masih pikiran. Karena sama dengan suka. Ya, maka badan kita pinjam dari alam suci, tapi karena terkontaminasi oleh pikiran kita, sama dengan Bhisma. Begitu tiap hari disusupi oleh makanan yang enak secara kandungan gizi kesehatan, tapi tidak sehat secara rohani, karena yang memberikan itu adalah Duryodhana. Akibatnya apa? Begitu terjadi pelecehan, pelanggaran HAM, Drupadi ditelanjangi ketika dipertaruhkan dalam perjudian, Bhisma diam 1000 bahasa. Kenapa? Pikiran sehatnya telah diliputi. Kalau orang Islam bilang itu kupur, ya. Diliputi, ditutupi. Kesadaran ilahinya hilang karena selalu tiap hari diasupi, ditutupi oleh makanan yang sehat secara higienis kesehatan, tapi tidak sehat secara rohani. Maka dia tidak bisa melihat kebenaran itu. Tapi seusai Baratayuda, di mana panah Sikani dan Arjuna kena pada tubuh Bhisma, kemudian darah keluar mengalir sebagai sari-sari makanan, baru dia bisa bercerita tentang kebenaran. Itu diceritakan dalam kisah Santi Parwa. Maka dalam ritual kita di Bali, kita menggunakan kajan, badan aksara yang ditusuk dengan jarum. Jarum itulah simbol panah pemurnian. Ibarat masuk panah Tarasalpa dikeluarkan gitu. Maka kembalikan hanya dengan pembakaran. Maka teks Rigveda mengatakan wayur anilam amartam ate danambas mantam sariram krato semara klibe semara kertam semara. Wahai atman, tubuhmu telah terbakar oleh api menjadi abu dan diterbangkan oleh angin. Ingatlah kepada Omkara. Jadi kau tidak perlu lagi mengingat jasadmu ini. Maka di dalam hidup tidak ada orang memuja jasad yang abadi sampai akhir zaman, tidak ada itu. Karena jasad ini adalah pinjaman. Karena kita pinjam dari alam yang murni, maka begitu kita akan kembalikan, murnikan dia. Ibaratkan kita pinjam pisau yang bagus, yang tajam, maka begitu mengembalikan, kembalikan dengan yang tajam. Maka dalam ritual pengabdian itu, badannya harus dibersihkan terlebih dahulu, harus diabhiseka. Inilah upacara panggil disebut dengan kunapabhiseka. Sebenarnya saya tidak ingin mengebiri ritual-ritual di Jawa buat entas-entas apalah namanya. Tapi prosesnya ini badannya casing material begitu kita kembalikan kan mesti harus dibersihkan. Kunapabhiseka. Setelah itu bangun mentalnya Brahma Rahasya. Sebelum Brahma Rahasya, Catur Dewa Atman. Catur Dewa, ubahlah pikir menjadi manusia dewa. Brahma Rahasya diberikan pengetahuan ilahi. Inilah disebut ngaskara. Jadi besok saya lakukan askara itu. Saya bukakan transendensi, conditioning mental, conditioning material, fisikal, untuk kita kembalikan, kita murnikan. Sehingga kita pinjam badan ini, kita kembalikan dengan bersih. Atman tidak ada hutang lagi. Siapa yang punya kewajiban? Keturunan Pratisentana. Sulingeh yang membantunya. Makanya terus terang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, masa rindu sekali ada sekolah pendeta untuk bisa kita memberikan pemahaman yang benar tentang ritual itu seperti apa. Bukan hanya sekedar apa, agama teater, pemeranan yang tanpa makna. Maka disitulah filosofi kita berritual. Keyakinan ada hasil, ideologinya jelas, normanya jelas, instrumennya jelas. Ini yang penting dalam beragama. Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga atmannya sudah murni,
enak saja. Tanpa kita kembalikan, dia sudah akan kembali. Karena tidak ada lagi casing-casing, metrik-metrik pembungkus yang menghalangi dia untuk bersatu dengan sumbernya. Karena kita lebih banyak terjebak oleh apa? Casing maya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Luna Maya jauh lebih bisa nikmat daripada casing maya duniawi, kan seperti itu. Tapi tetap Luna Maya tidak kekal. Hari ini dia cantik, mungkin besok sudah akan peot. Dan kita mengalami hal yang sama untuk itu. Maka sekarang apa bekal kita ke sana? Untuk apa kita lahir? Kelahiranlah proses degradasi, tapi melalui kelahiran kita bisa memperbaiki karma. Maka ritual-ritual yang dilakukan bukan hanya sekadar offering menyenangkan yang kita suguhkan, bukan. Itu konsep wairagya, pelepasan. Ketika kita masih hidup, kita tidak akan bisa mempersembahkan jasad kita untuk Tuhan. Tapi Tuhan telah mempersembahkan dirinya untuk mengadakan alam ini. Mungkin saudara masih ingat, terutama para pinandito. Onggang Brahma Prajapati Sresta Swayambu Radam Guru Padma Yoni Caturwati. Sresta Swayambu menciptakan isi alam dari dirinya sendiri. Analognya sama dengan kita. Ketika kita diadakan oleh orang tua kita, tidak akan mungkin kita dibuat oleh material yang bukan dari dalam diri ayah dan ibu kita. Swayambu Radam Guru berasal dari Tuhan. Maka karena semua berasal dari Tuhan, karena pikiran ini terkontaminasi, mengalami bias, deviasi, yang dia tidak kita bisa kembalikan, maka ritual ini perlu. Penyucian, purification, redemption, dan untuk liberation, pembebasan. Saya duduk tadi situ karena suara musik keras mendebarkan. Ada bau busuk di sini, saya cium tadi bersama Mangku bertiga. Ada apa? Ini bukan pengalaman mistis, tapi pengalaman magis. Berapa kali saya melakukan ruatan, besok nanti ada anak saya yang kesogatan, yang rambutnya sampai ini, mahkotanya seperti Rama, nanti besok naik. Itu ritual kuburan saya lakukan. Begitu saya bawa ritual kuburan ruat itu di tempat pembakaran, keluar bau busuk. Padahal kita tidak pernah membongkar kuburan. Karena inilah roh-roh yang ternoda, yang belum tersucikan muncul. Roh-roh yang kotor itu dalam agama Islam dengan buta cuil. Kalau ini kesana kemari keliling, kita tidak akan, apalagi bagi kedua, tidak akan ada kesejahteraan kita terima. Orang Bali bilang akeh gawe kurang pangan. Sucikanlah ini. Karena beliau tidak bisa menyucikan dirinya sendiri karena sudah terjebak oleh jebakan karma masa lalu. Maka kitalah sebagai keturunannya melakukan penyucian itu. Astungkare. Besok kita bisa lakukan itu. Menurut penanggal orang Jawa ini harinya bagus banget ya. Jumat Legi besok ya. Berarti saya tidak meninggalkan tradisi kejauhan jenengan. Luar biasa saya pilih ini. Singapurnama nanti kita naikkan beliau. Maka dalam sistem Bhagavad Gita, siapa yang meninggal diritualkan memasuki bulan penuh, maka dia tidak akan lahir lagi karena dia tersedot oleh gravitasi bulan. Tapi ketika orang meninggal menuju matahari, bulan mati, dia akan lahir kembali lagi. Karena sifat matahari memancar sementara sifat bulan menyedotnya. Sama dengan kita, begitu matahari menjelang bulan purnama, air laut pasang naik, otak kita pun darahnya naik. Maka emosi, agar tidak emosi, lakukan ritual. Maka jangan coba-coba melakukan mesraan pada bulan purnama, berbahaya. Itu anak nafsu semua kita jadinya, karena sedang emosi memuncak. Tapi jangan berpikir ketika saya mengkonstruksi anak saya di bulan purnama biar muka wajahnya bundar seperti purnama, tidak bakal itu. Ya tergantung genetiknya lah. Ya walaupun ayah ibunya putih, ternyata anaknya hitam, siapa tahu anak tetangga, kita juga tahu ya. Atau Bram punya anak itu, tahu Bram nak? Berame-rame buatnya. Ya, jadi sini. Maka ritual besok seperti itu. Setelah itu apa? Dalam ritual kita bukan hanya disucikan saja, mengambang. Kita belum bisa jamin bahwa mereka semua 100% murni, pure, ibaratkan emas 24 karat. Maka besok adalah ritual peleburan. Walaupun sesungguhnya tidak kami dilakukan di Setre, karena ada ritualnya Setre kuburan. Ada puput rumah, ada puput di Sanggar, ada puput di Setre. Kita lakukan di sini. Karena kita tidak jelas Setre kita ada Prajapatinya, nggak oke lah kita buat. Berarti Setre itu ada pada pintu masuk kita sebenarnya.
Kita lakukan peleburan dengan doa sesok. Maka itu habis itu apa? Sebelum dia mencapai alam Siddha Dewata, dalam lapisan ajaran Siwasila ada 27 lapisan alam: Sapta Patala, Sapta Loka, Sapta Sunya. Ketika roh-roh yang belum disucikan, dia berada di Sapta Patala. Ketika sudah disuci, ada di Sapta Loka. Begitu dia mengalam pembebas, ada di Sapta Sunya. Sebelum capai Sapta Sunya, stanakanlah beliau, cinandilah beliau, Astungkara udah dibuatin candi. Inilah keinginan saya untuk saudara-saudara kita dari Jawa. Jangan buat kemulan di rumah soang-soang. Ini kejadian di Lampung Tengah, buatkan. Cukup satu di pura, sehingga bersama-sama. Kalau dibalik karena sistem klan yang kuat, ya silakan, monggo. Kita di sinilah Wasudewa Kutumbakam, kita merger kan di sini kan ada tidak stratifikasi tentang satu sosial kita saat ini, kita sama semua. Maka riwus pusira upacara Atma Wedana, setelah upacara besok saya gabungkan Atma Wedana dengan ngabennya sebagai dengan ngerecedana. Kebetulan ada Buddha yang main itu, ya. Besok saja itu bersama-sama anak saya 2 nanti yang pakai mahkota berbeda, selebih cirinya sama. Nah itu disebut dengan gelung yaksa namanya kalau yang kesogatan. Kalau kita menggunakan alingga dia, gelung lingga, naik dia seperti linggam, seperti kubahnya masjid itu naik. Kalau kita di Siwa, ya, ini mengajarkan itu. Cinanilah unang pusira anggunga akan yang dewa pitara. Ndaklah kau naikkan leluhurmu, baik sudah dilakukan dengan pembersihan, pengabenan dan Atma Wedana, ring kemulan wenang, ring paibon wenang, ring ban panti wenang, ring batur kelawasan wenang. Maka saya berharap candi itu, candinya itu sebenarnya kalau kita kembali, candi itu pemujaan Betari Durga artinya. Candika itu nama lain dari Durga. Makanya puja Candi Kesaya Namostute itu pada Siwa. Candi Kesaya yang mampu menaklukkan Candi atau Durga itu yang saya puja. Saya lebih setuju mengatakan candi tempat. Ada bilang candi pemoksaan. Kalau sudah moksa nggak perlu dicandikan dong. Karena nggak perlu dipuja. Saya sering sebut dengan batur kelawasan. Kata batur, ya, bat artinya batara pelindung, ur artinya sudah mencapai alam ke atas. Urdah, ada madya urdah, batur kalawasan. Batur bat artinya pelindung menjadi batara, ur artinya yang sudah ke atas. Maka disinilah ada komunikasi antara leluhur kita dengan kita. Tapi kalau leluhur kita belum kita sucikan menjadi buta cuil, aroma bau busuk itu kan masih bersama. Inilah buta cuil. Anak cucu yang memiliki leluhur macam begitu, belum sebut leluhur itu namanya preta. Setelah diaben pitra, setelah di Atma Wedana pitara, setelah dicandikan dewa pitara. Ini kewajiban bagi Pertisendana. Jadi panjenengan yang nanti sudah diupacarakan leluhurnya, pretanya menjadi pitra, pitranya jadi pitara, dilanjutkan dewa pitara prasista, gak usah lagi nyekar ke kuburan. Sembahyanglah di candi. Saya sebut dengan batur kelawasan. Kata lawas artinya yang terdahulu. Satukan dia dengan sumber sangkan paraning dumadi to Jawa ke. Kausa prima sangyang titah sangyang duduh. Inilah sebenarnya ritual yang akan kita gelar, frameworknya seperti itu tujuannya. Tapi kami dengan Mangku Gaduh ya, kita rintis, mari kita ngambil opsi yang sesederhana mungkin. Sebenarnya saya ingin ritualnya bebangkitnya nggak ada, tapi karena terlalu banyak, nanti kelihatan yang diupacarai banyak, sementara ritual penyuciannya sedikit. Oke, kalau jenengan iso gawe ring Jawi monggo. Bukan kami membalikan Jawa ora. Kami menyemai kembali benih-benih yang sudah datang dari Jawa, di mana di Bali telah unggul, karena kami di Bali tidak pernah konversi ke agama lain. Inilah tujuan upacara sesok, kerjasama yang baik, terutama dari segala pihak. Monggo para sederek sadulur dari Muslim sesok bisa disaksikan. Ya Pak, ikut bersama-sama mendoakan
astungkara, alhamdulillah. Karena alam ini akan memancarkan gelombang pikiran apa yang kita sampaikan. Mano mulam idam jagat. Bila perlu berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan tidak hanya yang diupacarai saja bisa tersucikan, alam yang ada di apa dasar lupa siapa? Baru apa? Baru Rejo ini ikut bersama-sama alam disomyokan. Bahkan saya sendiri nanti kalau nggak jatuh harga sawit nih loh Pak Suminto, bulan 11 saya tak Belitung loh melakukan upacara ini juga dengan para datuk-datuk yang ada di Sumatera itu. Kan upacara entas-entas saya lakukan di Panukal Abab Lematang Hilir, Candi Bumi Ayu di Muara Enim, sekarang menjadi Kabupaten Anupali. Mengapa? Leluhur kita yang dari Jawa waktu ekspedisi Pamalayu menyerang yang namanya kerajaan Sriwijaya. Di Sriwijaya kan ada 3 kerajaan, satu Pagaruyung, 2 adalah Palembang, Sriwijaya, ketiga lah Dharmasraya. Ya, semua pasukan dikerahkan ke Sumatera, kosong. Singosari ditikam dari belakang oleh Jayakatwang. Sementara yang meninggal di sana itu saudara-saudara Jawa kita yang di Pamalayu ekspedisi, siapa yang ngurus sih? Ya saya selesaikan entas-entasnya kemarin dengan upacara begini juga. Kebetulan Ida Pandita istri satu genetik dengan anak saya ini. Dari Terah Arya Damar Aditya Warman yang konon balik lagi ke Sumatera setelah menaklukkan Bali. Karena Wisesa Bairawanya Aditya Warman luar biasa, maka dibuatkan dia patung Joko Dolo. Maka kita waktu zaman Singosari itu mengenal Bairawa yang luar ini, Bairawa Eruka, Bairawa Bima, Bairawa Kuda. Dan mereka apa? Mengapa begitu hebat magicnya waktu itu? Karena menghadapi pasukan Kubalekan yang luar biasa juga santetnya. Maka menyuburkanlah kisah tentang calonarang, tentang white magic, black magic dan sebagainya. Itu setting keberagaman kita saat itu. Dengan demikian saya bukan mau melepas daripada sejarah tanah Jawa, tidak. Saya harus kembalikan benih-benih yang telah disemai di Bali oleh leluhur Jawa. Ya, saya ingin kembalikan kembali sebagai bibit unggul ke Jawa. Tapi tidak seluruhnya yang di Bali bisa kita adopsi terapkan di Jawa, monggo. Sesok kalau ada saji-saji Jawa, monggo. Waktu saya melapas di Tenggar, para romo dukun ini saya libatkan untuk juga memuja, mendoakan. Dengan cok bakalnya monggo, jajan pasarnya ya. Padahal jajan pasar baik kemarin saya bicara tentang saudara di daerah Bugis, daerah Sewri Gading, luar biasa di situ Pak, Sulawesi Selatan, itu namanya Bumi Batara Guru. Itu namanya Makassar, itu Mang Aksara. Dalam aksara Lagaligo, Mang Aksara jadi Makassar. Itu kisah Marawati itu. Jadi Bumi Sewri Gading adalah buminya Dewa Siwa, Bumi Batara Guru. Jadi ritualnya sama. Maka kalau kita kembali tentang ritual Linu, kalau menggunakan sistem persembahan offering, pasti ada 3 jenis bentuk jajan. Yang lingkaran, yang segi 4, dan yang segi 3. Itu hampir semua sama itu. Sangat sederhana. Tapi di Bali dibuat pengembangan filosofi. Yang segi 3 adalah sakala, dunia material. Yang segi 4 adalah psikis, dunia mental. Yang lingkaran, dunia spirit. Maka inilah kemudian diringkas menjadi Banten Daksina. Lingkarannya ada pada kelapanya, segi 4-nya ada pada tapak darahnya, sementara kojongnya itu ada di segi 3. Maka kalau Daksina sudah oke itu. Apalagi dikembangkan dengan yang lain. Tapi di Jawa kelapanya nggak dimasukkan dalam tempatnya, monggo, nggak apa-apa. Yang penting ono segi 4, ono segi 3, ono lingkarannya. Wis. Tapi kita belum mampu membongkar karena dia itu simbol-simbol yang sangat belum diberikan penjelasan, mengeksplain, menerangkan dengan yang komprehensif. Jangankan kita di luar Bali, di Bali pun orang masih kekeh dengan budaya mulekedonya. Kenapa? Belum teredukasi, terliterasi dengan benar. Jadi ini saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Kalau ada yang ingin tanya jawab, monggo. Tapi saya pikir jangan terlalu malam, saya keliling betul-betul payah. Ini baru tadi pagi, siang saya selesai tadi jam 1 di Jember. Saya ritual juga. Karena mantan ketua Perisada Jember,
Pak Maderate berpesan 2 hari sebelum meninggal dalam kondisi koma saya dibel oleh istri agar saya menyelesaikan ke Jember. Pas waktu itu situasi padat sekali di Bali. Nah kebetulan saya punya rencana ke Banyuwangi tanggal 7. Bagaimana kalau disatukan sekali kaya 20 terlampaui. Oke. Ya demikian, mudah-mudahan nanti bisa merambah ke Lumajang, nanti masuk kandangan ya. Belum tersentuh, akhirnya saya masuk juga ke sana, harus menyelesaikan pakai pendeta ya. Itu kan timur laut, pancangnya Semeru itu. Apalagi Semeru dengan kaitan leluhur kami ya sangat dekat. Semeru sebagai penguasa teritorial, Semeru sebagai antroposentris, pusat yang Pasupati yang melahirkan, dan pusat sebagai apa? Teosentris, pusat ketuhanan, dan geosentris. Kenapa? Begitu bicara tentang Tangtu Penggelaran, pemindahan Semeru, Mahameru India di 3 wilayah. Gunung di Jawa, Mahameru, Gunung Bali, dan di Rinjani. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita terikat, maka jangan sampai kehilangan identitas kita. Kalau hanya kultural masih aman, alienasi kultural, tapi yang paling parah adalah alienasi etologi, kehilangan jati diri kita sebagai apa? Bangsa yang ada di Nusantara ini. Kita sudah memiliki peradaban yang luar biasa, peradaban Merapi, Merbabu. Berapa yang bisa kita gali tentang sastra-sastra Jawa kunonya? Kita tidak menjadi penekun, kita hanya mampu meneruskan catatan orang lain. Saya menjadi heran, kemarin Pak Dirjen bilang, Buana Koso dibuat oleh Marsi yang tidak jelas, tapi profesor dapat profesor dari Buana Koso. Apakah kita bisa membuat literasi sehebat Buana Koso sekali berprofesor sekalipun? Tidak ada zaman, makanya saya tidak berani jadi profesor. Cukup jadi provokator, ya kan bilang tadi. Jadi ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi literasi kami pelihara di Bali banyak sekali tentang tradisi Jawa ini. Makanya Tang Nusantara, Jawa kelawan Bali isacara. Jawa dan Bali satu tradisi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya lanjutkan, kalau ada yang ingin diskusi, berbagi, atau saya ingin memperoleh masukan, saya rela. Karena saya bukan Tuhan yang harus menentukan, tapi saya juga menerima saran dari Bapak Ibu sekalian, termasuk saudara Muslim sekalipun. Apa yang dikatakan saudara Suminto di FKUB, saya waktu kerusuhan Ambon 98 saya sudah ikut di FKUB di Sulawesi Tenggara, di mana kita menerima BBM Pak Bugis Buton Makassar waktu kasus Exodus itu. Setiap malam saya rapat, kita diundang ke sinode, ke paroki, kita diundang ke pesantren. Tidak ada dusta di antara kita sebenarnya. Bahkan kalau ada kerusuhan di daerah trans, di mana daerah lokasi fasilitas umum, di mana masjid dekat dengan pura, masjid tidak akan berani ada orang potong babi sebelahnya. Orang Hindu punya pura nggak boleh dilewati oleh jenazah. Udah baku tengkar mereka kayak Sulawesi. Saya yang turun ke lapangan Pak. Nah, kita mengenal wilayah teritorial Mandala, apa Nyengker, apa Nimpog, apa Neleng. Kalau bicara masalah pura Kayangan Tiga, penyengker udah. Mereka lewat di luar ya silahkan saja. Tidak akan mengotori itu kesucian kelutan daripada pura. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Kajian saya lebih banyak ke akademis ya, karena memang saya masih berangkap sebagai dosen. Nah, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf, tapi kalau memang ada yang berkenan untuk melakukan sharing begitu, monggo. Silakan. Ya. Saudara-saudara kita dari muslimin, muslimah yang hadir pada malam hari ini luar biasa perhatiannya. Kami mau juga doanya supaya acara ini berjalan dengan lancar. Ya mungkin ada di antara Bapak Ibu juga leluhurnya ikut diritualkan untuk esok. Bagaimanapun doa dari seorang keturun merupakan satu hal yang luar biasa untuk mendorong. Seperti kisah Prabu Yayati yang jatuh karena melakukan dosa dari alam akhirat. Tapi karena salah satu keturunan berbuat kebajikan melakukan ritual, maka kejatuhan sang roh untuk lahir bisa diangkat kembali. Hanya keturunan yang mampu mengangkat harkat martabat leluhurnya. Sakar demikian, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om Loke Samasta Sukino Bawantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.